Shalom warga kerajaan. Masih tentang bagaimana menghadapi peperangan rohani. 2 Korintus 10 ayat ke-5 berbicara tentang casting down imagination. Saudara tahu imajinasi itu bukan sesuatu yang real, ya. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Dan firman Allah menunjukkan bagaimana kubu yang dibangun keangkuhan manusia. Apa ini? Tradisi manusia, adat istiadat manusia. Kenapa Tuhan katakan kepada Abraham, keluar dari rumah bapakmu, keluar daripada bangsamu, karena diajarkan tradisi untuk menyembah berhala. Saya ketemu dengan banyak orang sudah ngaku Kristen, tapi dia berpikir secara duniawi. Oh, kalau orang laki itu biasa, masa berselingkuh dikatakan jajan, pantesan sakit perut, saudaraku. Ya, bukan cuma itu, saudaraku. Dikatakan kalau minum minuman keras itu pergaulan. Saya menentang casual Christianity. Saya percaya tentang militant Christianity. Saudaraku, meskipun Christianity tidak ada dalam firman Allah, ya, tetapi saudara, firman Allah mengatakan ada kubu-kubu yang dibangun dalam keluarga kita. Saya mau beritahu bahwa ada saja keluarga yang kubunya itu kawin cerai di dalam keluarga itu. Dianggap itu cuma selembar kertas. No, it's a covenant. Itu perjanjian. Dan itu adalah miliknya Tuhan. Itu kan diantara kita berdua saja. Tidak, itu tipu daya daripada iblis. Dan firman Allah mengatakan kita harus punya kuasa. Dinamo itu tadi, mighty in God, dan pakai seluruh senjata Allah. Perlengkapannya semua harus dipakai, ya. Dan jangan lupa dalam perlengkapan tentara Romawi, bagian belakangnya itu tidak ada perlindungan. Jadi jangan pernah lari dari pertempuran. Hadapi, ya. Kita harus menghadapi, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita tahu Kaleb bin Yefune. Yefune itu apa artinya? Seseorang yang siap menghadapi. Saya minta semua anak Tuhan siap menghadapi, tidak lari, ya, tidak melarikan diri. Karena itu, saudaraku, Tuhan tidak memberkati pengecut, Tuhan tidak memberkati pecundang, tetapi bagi mereka yang mau belajar firman Allah. Bagaimana kita mengenali strategi iblis? Yaitu dengan membaca firman Allah. Di sana penuh dengan strategi. Salah satu buku yang saya baca adalah bagaimana Moshe Dayan, yaitu menghadapi musuh-musuh Israel tahun 67, 73 dan sebagainya. Dia membacanya di Alkitab. Bagaimana menghadapi keturunan Edom, bagaimana menghadapi keturunan Aram, bagaimana menghadapi ini, menghadapi itu. Semuanya tertulis di sana. Jadi jangan terima Alkitab ini. Ada yang anggap Alkitab ini pil tidur, saudara. Ya, mau tidur tidak bisa baca kitab imamat. Jangan, saudara. Bahkan kitab imamat itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu holiness. Kita ini adalah umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Karena itu, saudaraku, kubu-kubu yang dibangun iblis dalam keluarga kita, entah kawin cerai ataupun, saudaraku, kedagingan, kerakusan, kita buang semua dan kita menundukkan diri. Segala pikiran kita menaklukkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6 berkata, kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Siapa yang kita hukum? Diri sendiri. Ya, segala perlawanan kepada firman Allah. Saya begitu prihatin ketika ada seorang profesor yang pernah bicara di pertemuan seluruh STT, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, berkata bahwa ini Alkitab ini mengandung firman Allah. Begitu beliau duduk samping saya, karena saya tuan rumah, saya tanya, Pak, bagaimana tulisan Rasul Paulus? Oh, kita harus debatkan dulu, kata beliau. Saya begitu sedih mendengarnya, saudara. Jangan tertipu dengan segala pengajaran liberal, segala pengajaran cessation yang mengatakan mujizat sudah tidak ada. Be mighty in God. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Apa kabar? Yesus kita dahsyat. Coba lambaikan tangannya. Yesus kita dahsyat, luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita yakin Tuhan ada di sini. Amin. Yang beribadah di rumah, bahkan di tempat ini, kita tahu, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang besar. Roh Kudus kuasai hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa semua yang terjadi atas seizin-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang di tempat ini, kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan Allah yang hidup, Engkau duduk di atas pujian kami. Dan kami buka ibadah ini mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang sama-sama percaya, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Sebab Dia Raja yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Datang
pujian, bersorak-sorai, bersukacita. Dan bagi dia tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita akan nangkit pujian, bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, katakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasa-Nya, ajak perbuatannya, berkata selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak dimaafkanlah. Pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besar kasih-Nya, ajak perbuatannya, berkata selama-lamanya. Katakan, bagi Dia yang meminta, yang layak dimaafkanlah. Pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Jemaat, bagi Dia. Menyembah di hadapannya. Tuhan Allah kita hebat luar biasa. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ayo sama-sama katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima. Ayo tangannya melambai untuk Tuhan. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak dimaafkanlah. Pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, yang layak dimaafkanlah. Pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Tepuk tangannya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, ya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
kasih Tuhan. Kami tahu kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami, dalam tindakan kami. Kasih-Mu yang selalu mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Dengan ketidaksetiaannya kami Tuhan, Engkau tetap setia. Kasih-Mu Engkau nyatakan. Engkau sudah mati untuk kami semua, menebus kami semua. Kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan kami sampai kami ada saat ini. Biarkan hati kami selalu memuji, menyembah-Mu. Biarlah bibir mulut kami hanya menyenangkan hati-Mu, memperkatakan yang baik tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia maha benar. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kita mengaminkan pujian ini, katakan sekali lagi. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Terima kasih. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Terima kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, glory bagi nama-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Dia serahkan anaknya menebus dosa saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi kau dan aku tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Terima kasih, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat nyanyikan pujian ini.
dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Bersyukur. Sekali lagi katakan kami bersyukur Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Sembah, sembah, sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati Engkau Yesus. Tuhan berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan duduk di atas pujian setiap orang yang memuji, menyembah Tuhan. Katakan Yesus terlalu baik, Dia terlalu baik, Dia terlalu mulia. Dia menyerahkan anaknya untuk menebus kita semua. Bersyukurlah setiap saat, bersyukurlah bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Bapa. Segala pujian hanya Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Yesus, Kau rela mati gantikan kami, menebus kami semua, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Setiap saat Engkau ada dalam hidup kami, baik dalam kesakitan, baik dalam kelimpahan, baik dalam kekurangan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih kami panggil mengucap syukur, mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur hanya katakan kami tidak akan ada di tempat ini kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memampukan kami, berikan kami kekuatan, kesehatan. Kami ada di sini karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Sekali lagi katakan Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku.
Bapa atas rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi hati kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan urapi hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan sesuai dan selaras dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu dan silakan duduk. Oke. Saya akan mereview sejenak. Kita masih di dalam bulan Oktober, berarti temanya masih sama, yaitu disiplin the mind, mendisiplinkan pikiran. Boleh tolong? Thank you. So di minggu pertama, boleh dibantu slide? Pastor Ance sudah mengingatkan kita tentang, kok saya nggak bisa baca ya? Mengapa penting untuk mendisiplinkan pikiran kita? Yang pertama dikatakan bahwa karena pikiran kita menentukan arah kehidupan kita. Yang kedua dikatakan bahwa karena dalam pikiran kita itu adalah, next slide, medan perang. Segala sesuatu dari Filipi 4 ayat 8 dikatakan segala sesuatu yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kemudian di minggu kedua, Pastor Amos mengingatkan kita mendisiplinkan pikiran dengan cara menawan dan menaklukkan di bawah Kristus. Yaitu ada 2 poin. Mengenal kebenaran itu perlu disengaja dengan cara melatih, memeriksa pikiran, perasaan, gambaran, dan keyakinan sehingga selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak hanya mengenal tapi juga menaati dan melakukan kebenaran dengan setia. Dan di minggu ketiga, Pastor Stephen mengingatkan kita bahwa kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang bisa membentuk keyakinan kita. Karena kita perlu melihat apa yang kita lihat, memperhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita perkatakan karena itu ikut membentuk keyakinan kita. Dan di minggu kemarin Pastor Bertus mengajarkan kita bagaimana cara mendisiplinkan pikiran dengan 2 poin, yaitu pikirkan perkara yang di atas yang diambil dari Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Dan di poin kedua dikatakan mengenakan pikiran Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Di minggu pagi ini saya akan mencoba untuk membawa kita memahami sedikit lebih dalam terkait disiplin pikiran dan mencoba untuk menerapkan langkah-langkah sederhana yang dapat kita lakukan. Sebelumnya kita akan membaca ayat bulan ini di 2 Korintus 10 ayat 4 sampai dengan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seperti yang sudah diingatkan oleh Pastor Ance di minggu pertama bahwa pikiran kita adalah medan perang. Sebagian besar dari peperangan dalam kehidupan kita berada dalam pikiran kita. Menang atau kalah mulainya dari pikiran. Ketika kita merasa atau berpikir bahwa kita akan kalah, kemungkinan besar kejadiannya adalah, hasilnya adalah memang kalah. Jadi menang dan kalah ditentukan mulai dari pikiran kita. Siasat iblis adalah untuk menawan pikiran kita. Menawan dengan apa? Dengan tipu muslihat yang perlahan-lahan membentuk keyakinan kita. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Atau kalau disederhanakan mungkin saya bisa membahasakannya dengan kata lain, mencari orang yang dapat ditipunya. So, tipu muslihat iblis ini sudah dilakukan sejak awal mula Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Kita tahu dalam Kejadian 3 tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang. Kemudian berkata kepada Hawa. Di Kejadian 3 ayat 2 dia berkata, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Kemudian Hawanya kepancing, enggak kok boleh. Cuman yang satu ini aja enggak boleh. Katanya kalau saya makan nanti saya mati. Kemudian ularnya bilang, enggak mungkin mati, kamu tuh enggak mati. Cuman Allah itu tidak mau kamu sama kayak dia. Karena kalau kamu makan itu, kamu tuh tahu segala macam, kamu tahu baik dan jahat seperti apa. Dan kemudian tergodalah si Hawa dan memakan buah tersebut. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kebohongan yang pertama diterima mereka adalah Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak mau kasih yang terbaik buat kita. Tuhan itu tidak mau disayangi. Kemudian muncullah dilanjutkan dengan Kain dan Habel. Ketika persembahannya diterima, persembahan Habel diterima tapi kemudian persembahan Kain tidak diterima, kebohongan selanjutnya adalah Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu pilih kasih. Dan terus menerus hal tersebut dilakukan oleh iblis dan membuat kita percaya bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu pilih kasih, Tuhan itu tidak mendengar doa, kamu tidak akan pernah sukses, kamu tidak layak untuk dicintai, kamu akan selalu gagal, kamu itu tidak sempurna, kamu itu pernikahanmu akan hancur, kamu tidak berharga dan titik. Tinggal diteruskan kebohongan-kebohongan apa yang masih terus kita percaya dalam kehidupan kita. Nah, mengapa menyadari tipu muslihat itu menjadi penting? Karena kehidupan kita bergerak ke arah pikiran terkuat kita. Kalau kita pikirnya kalah, kehidupan kita akan mengarah ke kalah. Kalau pikiran kita negatif, kehidupannya akan mengarah ke negatif. Kalau kita pikirnya positif, kehidupannya mengarah ke positif. Kalau kita pikirannya benar, kehidupannya akan mengarah ke kebenaran. Jadi kehidupan kita akan bergerak ke arah pikiran terkuat. Nah, apa yang kita pikirkan ternyata itu lebih powerful dari yang kita sangka. Bukan hanya sekedar pikiran aja. Sebab apa yang ada dalam pikiran kita akan keluar di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu merupakan refleksi dari pikiran-pikiran kita. So, ketika iblis menipu dan menanamkan kebohongan demi kebohongan, kemudian kita percaya, nah hal ini membentuk sebuah pola di dalam pikiran kita. Kalau dalam bahasa lainnya kita bilang memunculkan filter, ada mental filter dalam kehidupan kita. Nah, mental filter ini tidak kita sadari karena berada di alam bawah sadar. Namun mental filter ini menentukan perilaku kita, menentukan keputusan-keputusan yang kita ambil. Mental filter merupakan pola-pola pikir tertentu yang secara otomatis kita gunakan dalam memandang kehidupan kita. Mental filter ini perlu kita sadari supaya kita bisa ganti dengan yang benar. Nah, kita perlu paham dulu nih, kenapa sih ada mental filter lah, ada otomatis lah. Kita perlu pahami dulu bagaimana cara Tuhan itu menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita itu dengan proses berpikir seperti ini. Apa yang kita pikirkan saat ini, itu kita maknai, kita artikan, kemudian masuk ke alam bawah sadar. Tersimpan di alam bawah sadar. Oke, jadi pengalaman-pengalaman hidup, baik dari kecil, pengalaman yang tidak menyenangkan sampai kita besar, itu kita artikan dulu dengan sadar, kemudian dia mulai masuk di dalam kehidupan kita di alam bawah sadar kita. Yang akan membentuk keyakinan kita, kepercayaan kita, atau dengan kata lain kita bilang paradigma
yang kemudian akan mengendalikan kehidupan kita. So ketika iblis menipu dan menanamkan kebohongan demi kebohongan, kita membentuk pola-pola tertentu di dalam cara berpikir kita. Pola-pola ini kita pakai dalam meresponi setiap hal dalam kehidupan kita, situasi-situasi dalam kehidupan kita. Pola-pola ini kita gunakan juga dalam memandang diri kita, identitas kita seperti apa, kita itu siapa. Kemudian mempengaruhi relasi, bagaimana kita melihat relasi kita dengan orang lain. Kemudian juga bagaimana kita melihat Allah. Nah, mental filter ini tidak disadari sekali lagi karena adanya di alam bawah sadar. Jadi kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana Tuhan menciptakan proses berpikir kita. Saya coba jelasin dengan cara belajar mengemudi mobil manual. Oke? Kita tahu bahwa mobil manual itu punya 3 pedal. Ada kopling, semoga bahasanya benar ya, kopling, rem, dan kemudian gas gitu ya. Yang saya ingat, saya masih pakai manual sampai sekarang, kalau mau jalan setelah di starter, kemudian kaki kiri akan menginjak kopling, tangan kiri akan memegang persneling, masukin ke gigi 1, kita bilang gitu. Masukin ke gigi 1, kemudian tangannya dilepas, kaki kiri perlahan-lahan mulai diangkat, tapi kaki kanan mulai ngegas. Tidak boleh langsung dicabut si kaki kiri ini, nanti pasti nggak jalan mobilnya. Jadi harus pelan-pelan tekan yang kanan, kemudian angkat yang kiri. Dan kemudian kalau mobilnya udah mulai jalan, RPM-nya udah mulai tinggi, kita udah mulai harus ganti gigi nih. Kita injak lagi nih koplingnya, kita injak, kita masukin ke gigi 2, kemudian sama lagi, mulai gas pelan-pelan, kopling diangkat. Begitu seterusnya sampai gigi 4 dan 5, kalau emang jalannya memungkinkan. Kemudian ketika kita mau rem, kita akan pindah kaki kanan dari gas, makasih. Dan kemudian kita mulai menginjak rem, tapi kaki kiri juga harus injak kopling. Karena kalau enggak mobilnya mati mendadak dan bisa bahaya gitu ya. Nah awal-awal kita belajar kan pasti gitu, ini kaki yang mana mesti, ya kan? Terus kita mikir terus, jadi selama perjalanan dari Jayapura atau Mall Jayapura sampai ke Sentani, dalam pikiran gitu, ini ganti gigi, injak kopling. Dan kadang-kadang bisa tersendat-sendat. Sampai beberapa saat hal itu sudah menjadi hal yang otomatis. Jadi cara bekerja otaknya kayak gitu ya. Kita belajarin hal baru, belajar, jadi otomatis udah dia jalan begitu aja. Bayangin kalau Bapak Ibu tidak dibuat otaknya seperti itu sama Tuhan, bayangin bahwa setiap kita mau berangkat, naik motor ataupun naik mobil harus mikir terus, kopling injak, lepas, gas, kopling injak, lepas, gas. Kira-kira sampai tempat tujuan capek kan tidak? Pasti capek. Udah gak bisa sempat mikir-mikir yang lain. Kalau kita udah mulai latihan akhirnya apa? Sambil ngelamun pun udah sampai di Sentani. Karena sudah otomatis. Nah begitu juga ketika iblis kasih yang negatif, jadi otak kita tuh super luar biasa canggih ya. Setiap kali kita mikirin sesuatu yang baru, dia bikin jalan yang baru. Oke, kalau zaman saya SD kita bilangnya kalau sudah mulai masuk remaja dan masuk yang usia lebih dewasa itu otak utuh tuh. Jadi kalau ngana bodoh ya selamatlah bodoh terus gitu kan. Ternyata penelitian menemukan nggak begitu, otak itu masih bisa terus berkembang. Makanya untuk bisa menangkal kita, menjauhkan kita dari demensia, kita perlu belajar hal baru terus. Bahkan oma-oma kalau mau belajar hal baru masih bisa nggak? Masih bisa. Karena otak itu sebetulnya terus berkembang. Gitu ya. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, ada jalur baru yang dibuat di otak. Semakin sering dipikirkan, semakin jalannya tuh kayak mulai dari yang berumput, dipapas gitu ya, terus tanah-tanah sampai akhirnya di aspal ataupun dicor seperti itu. Jadi semakin sering mikir, semakin gampang juga, semakin otomatis. Jadi tanpa berpikir, tanpa kita menyadari, itu udah bisa jalan dengan sendirinya. So ketika kita percaya sesuatu yang merupakan kebohongan dari iblis, tanpa harus berpikir, oh ini dari iblis gitu, itu sudah ikut terus mempengaruhi kehidupan kita. Mengendalikan kehidupan kita. Sejauh ini bisa dipahami? Oke, puji Tuhan. Saya takut bingung aja.
So, demikian cara otak kita bekerja. Next slide. Yes. So, saya suka menggunakan perumpamaan gunung es karena sangat memudahkan untuk menjelaskan. Kita lihat yang bagian putih atas, itu 10% itu adalah alam sadar kita. Alam sadar nih, hari ini hari Minggu lagi dengerin ceramah kah, pengajaran kah, khotbah kah ini di depan gitu kan. Kemudian ada alam bawah sadar 90%. Nah kenyataannya adalah alam sadar kita yang 10% ini dikendalikan oleh alam bawah sadar kita yang 90%. Jadi yang tidak kita sadari sebetulnya kendalinya luar biasa. Karena dia mengendalikan 10% yang ada di atas. Dia mengendalikan alam sadar kita. Jadi kebohongan-kebohongan yang kita percaya itu ada di alam bawah sadar. Oke. Dan dia mempengaruhi alam sadar kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu jahat, yang muncul dalam kehidupan kita seperti apa? Malas urus dengan firman Tuhan, malas ke gereja, malas ke komsel, karena percuma. Tuhan itu jahat kok. Buat apa? Tuhan itu tidak peduli kok sama saya. Kalau Tuhan peduli, hidup saya gak mungkin kayak begini. Jadi itu tanpa disadari. Rasul Paulus dalam Roma 7:15 dibilang, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki dan aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ya, Rasul Paulus tuh menyadari bahwa meskipun orang Kristen tuh sudah dibebaskan dari kuasa dosa, tapi kita tuh masih bisa hidup di dalam pengaruhnya. Jadi kita tahu sekarang kenapa orang Kristen ada yang sudah lama jadi Kristen, bahkan mungkin sudah pelayanan, mungkin sudah baca Alkitab bolak-balik, tapi ternyata kehidupannya tidak berubah. Karena tipu muslihat iblis itu merasuk dalam sekali di alam bawah sadar kita. Itu yang menentukan bagaimana cara kita melihat dunia. Dan tidak jarang kita melihat dunia dengan filter-filter yang ada. Ini gambarnya cakep gak ya? Cakep ya? Tapi kadang-kadang kita fokusnya tuh ke sini. Gelap, suram, Tuhan itu jahat, hidup tidak ada harapannya. Padahal indah sekali. Kita tidak memilih untuk melihat yang terang ini, yang penuh dengan harapan, penuh sukacita, Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu. Kemudian apa lagi? Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Enggak, kita lihatnya Tuhan tuh jahat, hidupnya gloomy, segala sesuatunya negatif. Kita pilih yang hitam-hitam. Dan ini semua dikontrol oleh mana? Alam bawah sadar kita. Tergantung dengan tipuan iblis apa yang kita percaya. Gambarnya indah. Tapi kita tergantung kita di dalam itu tanpa sadar loh itu. Itu bukan sesuatu yang sadar. Pernah ketemu orang ini gak? Kalau ada solusi, percuma itu gak bisa. Kalau gitu solusi nomor 2, gak bisa nih, aduh nanti repot itu di situ. Ketika kita bilang pantai, rata-rata kita bilangnya apa? Fun, healing, oke? Ada gak yang punya pendapat lain kalau bilang pantai? Aduh panas pasir sekali, nanti pulang beres-beresnya susah. Pantai indah kan? Healing. Perlu uang yang banyak kalau mau ke Maldives gitu. Kita gak perlu ke Maldives, ini juga banyak yang cantik-cantik. Nanti masuk, aduh mesti bayar parkir lah 50.000, duduk di para-para 300 lah, terlalu banyak uang yang harus keluar lah gitu kan. Padahal banyak pantai yang bisa kita nikmati mungkin tanpa harus membayar. Duduk di Kupang misalnya ya. Kupang gak bayar kan ya, kecuali kalau kita beli cilok dan teman-teman kita harus bayar. So,
pola-pola pikir atau mental filter yang menyebabkan kita seperti ini. Kita memilih untuk melihat hanya pada area-area tertentu. Sejauh ini bisa dipahami? Oke. Catatan saya menghilang. Oke. So Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So tanpa perubahan budi, tanpa perubahan pikiran, tanpa perubahan paradigma, sulit bagi kita untuk bisa memahami dan membedakan mana kehendak Allah. Karena Alkitab bilang bahwa pada dasarnya pikiran manusia itu menentang Allah. Kolose 1 ayat 21 dia bilang, kamu juga yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Roma 8 ayat 7 dan 8 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Bayangin ya, keinginan daging itu seteru terhadap Allah. Pengennya berantem aja sama Tuhan gitu. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah dikatakan di Roma 12 ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. So pembaharuan budi berarti pembaharuan pikiran. Pikiran yang salah kita ganti dengan pikiran yang benar. Pikiran yang dikuasai dosa kita ganti dengan kebenaran firman Tuhan. Atau kita bilangnya membingkai ulang, teknik reframing. Kita mereframe ulang, kita membingkai ulang pikiran kita. Jadi filter-filter yang kita pakai, kita ganti dengan filter-filter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. So sebelum kita masuk ke langkah praktisnya, saya mau kita ambil waktu dan kita bikin audit pikiran dulu. Oke, next slide. Yes. So di sini ada angka 1 sampai 10. Angka 1 itu cemas dan sampai di angka 10 itu tenang. Oke. Jangan menunjuk kiri kanan, jangan tunjuk suaminya atau istrinya kah, mamanya kah, papanya. Ini khusus buat diri sendiri. Oke. Bertanya untuk diri sendiri, jujur sama diri sendiri, enggak suruh angkat tangan. Oke, mau senyum-senyum tidak apa-apa. Ketika bangun di pagi hari, pas buka mata pertama, di manakah pikiranmu? Apakah Anda menemukan diri Anda sedang berpikir, aduh nanti ini interview bagaimana ya? Kira-kira keterima kah tidak? Aduh nanti ini macet kah tidak ya? Aduh ini anak mau uang sekolah, semesti bayar nih, uang belum ada nih. Aduh kira-kira hari ini pemasukan bagaimana? Mau bayar uang sekolah dari mana? Aduh jangan-jangan nanti, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau ditolak? Atau pas bangun pagi yang muncul dalam pikiran itu ada ketenangan, ada rasa damai karena walau seberat apapun situasi yang lagi dihadapin, janji Tuhan dia bilang gini, kamu gak sendirian kok. Allah turut bekerja, juga dibilang rancangan yang aku rancangkan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Next slide. Audit yang kedua, ketika bangun di pagi hari, yang muncul pertama apakah astaga, ini hari bakal panjang, meeting bakal melelahkan dan harus ketemu dengan orang itu lagi, harus ada deadline lagi, bos itu menjengkelkan lagi, seandainya bos tidak usah datang tapi bos katanya ini bos datang. Aduh ini anak mesti urus lagi, aduh suami kayak begini lagi. Ataukah pikiran kita lebih ke positif bahwa kalau mau perang kek, mau dunia bolak-balik kek, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang bisa memampukan kita, Tuhan bisa melindungi kita. Walaupun memang susah,
tapi saya masih punya tempat tinggal. Walaupun susah, walaupun cuma bisa makan nasi dan tempe, tapi keluarga masih bisa harmonis. Saya coba kita cek. Pikiran pertama yang muncul di pagi hari, lebih ke arah negatif atau lebih ke arah positif? Next. Nah, kita lihat lagi yang ketiga. Pikiran apa yang sering kita pikirkan dalam kehidupan kita? Apakah kita lebih memikirkan berapa banyak like, berapa banyak love yang kita sudah dapat di Facebook ataupun di Instagram? Apakah hari ini outfit saya disukain sama orang? Sudah berapa banyak orang yang komen? Bagaimana caranya bisnis bisa lebih untung? Bagaimana caranya mengeluarkan uang sedikit tapi bisa meraup keuntungan lebih besar? Bagaimana caranya saya dapat ini, saya dapat itu, saya dapat ini? Ataukah apa yang bisa saya lakukan ya untuk berdampak di keluarga saya? Apa yang bisa saya lakukan ya untuk berdampak di lingkungan saya? Apa yang saya bisa bantu? Siapa yang bisa saya bantu? Kepada siapa saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kesaksian, ataupun hanya sekedar membantu? Ambil waktu sesaat untuk merenungkan ke arah mana pikiran kita lebih sering melayang gitu ya. Ke kiri kah di angka 1 ataukah lebih ke angka 10? Coba kita lihat apakah pikiran kita sudah selaras dengan pikiran Kristus. Kalau kemarin kan Pastor Bertus ngajarin gitu ya, kita mengenakan pikiran Kristus. Pikiran kita menentukan kemana arah hidup kita. Adalah tidak mungkin punya kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan kalau pikirannya negatif. Tidak mungkin hidup sukacita dan berkemenangan kalau pikirannya selalu diliputi dengan rasa takut, rasa cemas, jangan-jangan. Dikatakan jika kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka kita bisa mengendalikan apa yang akan kita lakukan. Kalau di Amsal 16 ayat 32 berkata, orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Bicara soal sabar dan menguasai diri, bicara tentang mengendalikan apa? Pikiran. So Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana caranya untuk menangkal tipu muslihat iblis. Dalam Matius 4 ayat 1-11, nanti kita mungkin bisa baca di rumah. Dikatakan bahwa setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya Tuhan Yesus lapar. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. So Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melawan tipu muslihat iblis dengan kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang lain. Itu sudah diajarkan oleh Pastor Amos juga, dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, tapi kita perlu mengenali dulu tipu muslihatnya apa, kemudian kebenaran firman Tuhannya apa gitu ya. Kita butuh kuasa Tuhan juga untuk membantu kita butuh bantuan dari Roh Kudus juga untuk mengingatkan kepada kita hal-hal apa saja yang perlu kita rubah. Oke, dan kita perlu melakukan audit pikiran. Nah mungkin kebohongan-kebohongan yang tadi sempat muncul, saya rubah kebohongan-kebohongan yang tidak kita sadari dan saya percaya dan saya pegang teguh dalam kehidupan saya adalah misalnya Pak, Tuhan itu jahat, Tuhan tidak mendengar doaku, Tuhan tidak peduli terhadap diriku. Kalau yang tadi di awal kamu tidak pernah berhasil, karena saya udah percaya itu jadi bagian diri saya bilangnya apa? Aku tidak akan pernah sukses, aku tidak layak untuk dicintai, aku akan selalu gagal, aku tidak sempurna, pernikahanku akan hancur dan aku tidak berharga. So poin pertama adalah next slide. Oh slide sebelumnya sorry. Back.
Yang pertama adalah identifikasi tipu muslihat yang membelenggu. Tipu muslihat apa saja yang ternyata kita percaya dalam kehidupan kita. Contohnya yang tadi barusan saya bacakan. Tanpa mengenali kebohongan tidak mungkin kita bisa ganti. Agak sulit untuk kita ganti dengan kebenaran. Oke? Sakit apa nggak tahu, pokoknya sakit aja. Nggak bisa. Kita harus tahu dulu nih sakitnya apa. Terus kita bisa obatin. Kalau batuk, kira-kira kalau batuk dikasih obat apa ya? Jantung, bisa nggak? Nggak bisa, beda. Kalau batuknya karena mah ya kita kasih obat batuk dan obat mah gitu ya. Jadi mesti tahu dulu, kayak ke bengkel. Apa rusaknya? Nggak tahu, pokoknya rusak aja gitu kan. Mau dibuang aja mobil nggak bisa. Kita harus tahu dulu, ini ada bunyinya, ada bunyi tek 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 tek. Di sebelah mana? Kayaknya sebelah depan, baru dicek. Jadi kita tahu dulu masalahnya apa, baru bisa kita perbaiki, betul ya? Jadi kita tahu dulu masalahnya apa, tipu muslihatnya apa, baru kita bisa ganti dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak gampang karena tadi pola-pola pikirnya ada di mana? Alam bawah sadar. Dan tidak semudah itu kita naikkan ke alam sadar. Tapi untuk menggantinya kita perlu sadari dulu. Jadi pertama kenali dulu, identifikasi dulu. Tipu muslihat apa sih yang selama ini membelenggu kita? Apakah kita selama ini merasa kita itu tidak berharga? Apakah selama ini kita merasa kita tidak dicintai? Oke. Dan tolong untuk ditulis. Nah kelemahan kita sebagai orang Kristen tuh kita rada males loh. Untuk memproses, menulis, menggali, itu males banget. Kita sukanya ngelamun gini, merenungkan. Sadar. Tapi kemudian tidak ada aksinya. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa. Nggak usah jauh-jauh deh. Begitu selesai nanti kita doa, penutup, doa berkat, keluar. Waktu ditanyain orang, tadi khotbahnya tentang apa? Bagus loh, tapi apa ya? Lupa. Betul ya? Karena kapasitas pikiran kita memang cuman sedemikian gitu kan. Dan harus menerima banyak, kalau tidak dicatat agak susah untuk mengingatnya. Bukan masalah faktor tidak. Banyak anak muda juga sama. Karena kalau datang ke gereja anak muda ngapain? Scrolling medsos. Orang khotbah di depan dia scrolling. Lihat hari ini Instagramnya apa, DM dulu. Apa? Foto dulu, pub dulu. Apa sih istilahnya? Picture of something. Apa ya? Post a picture. Ya. Saya agak sulit mengikuti anak muda zaman sekarang. Anyway, so yang pertama adalah mengidentifikasi. Yang kedua, setelah udah kita identifikasi dan kita tulis, yang kedua adalah temukan kebenaran yang dapat menghancurkan tipu muslihat. Pertama harus tuliskan kebenaran tersebut. Kedua renungkan. Dibilang aku merenungkan firman-Mu siang dan pagi, siang dan malam. Kemudian perkatakan. Perkatakan supaya telinganya dengar. Perkatakan berulang-ulang seperti mantra gitu ya. Sampai kita percaya. Karena harus diganti, ya kan? Pola pikirnya yang seperti ini harus kita ganti ke yang seperti ini. Ada kok sukacita, ada kok harapan, nggak selalu cuma gelap-gelap doang. Jadi cuma 2 langkah doang. Pertama identifikasi, kedua temukan kebenaran yang dapat menghancurkannya. Waktu sudah menemukan kebenaran itu ditulis, nemu ayatnya di mana aja sih? Kemudian dipikirkan, direnungkan, dibuat ngeh. Kita tahu kalau rumus matematika itu bisa dihafal, belum tentu bisa mengerjakan tugas, betul ya? Karena kalau hafal saja, karena saya punya pengalaman, hafal saja nggak akan bisa bikin matematikanya. Harus apa? Paham. Berapa banyak dari kita menghafal ayat Alkitab, tapi ketika lagi ada masalah Alkitabnya nggak bisa dipakai. Lagi sedih, lagi apa, terus orang bilang gini, Allah turut bekerja dalam segala, turut bekerja dalam segala sesuatu apa? Membawa kebaikan di mana? Padahal kalau tanya ayat hafalannya apa tuh? Allah turut bekerja, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi begitu kita lagi dalam masalah, kita pakai ayat itu, orang pakai ayat itu bilang, baik di sebelah mana? Tuhan baik di mana ini kayak begini? Betul?
Oke. Jadi hafal saja tapi nggak paham, percuma. Jadi di kedua kita harus tulis, kita harus renungkan, kita harus pahami. Dan kemudian kita ulang dalam kehidupan kita. Saya mau kasih 2 contoh. Next slide. Oh ya, dikatakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena cuma kebenaran firman Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Next slide. Oke, kita lihat tipu muslihat yang pertama. Tipu muslihatnya, aku tidak berharga. Yang kita percaya selama ini adalah aku tidak berharga. Kebenaran firman Tuhannya apa? Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Ayat yang lain, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lukas 12 ayat 7. Tulis, renungkan perkataan. Kita bisa membuatnya jadi kalimat kita sendiri. Misalnya, saya berharga karena saya adalah buatan Allah. Saya diciptakan sesuai dan segambar dengan Allah. Saya berharga di mata Allah, bahkan rambut di kepalaku pun Tuhan tahu jumlahnya. Simple. Tapi kalau ini kita ulang-ulang dalam kehidupan kita, kita sebutkan di kaca, di cermin habis mandi ada tulisannya, di handphone, di layarnya, screen home-nya ada tulisannya misalnya seperti itu. Saya berharga, saya berharga, saya berharga. Kita dengar, kita ucapkan, kita dengar, kita percaya. Tipu muslihatnya bisa digantikan enggak? Bisa. Tipu muslihat kedua, aku tidak akan pernah berhasil. Kebenarannya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11, tulis renungkan perkataan rancangan Tuhan. Dalam kehidupanku adalah rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Walaupun lagi gelap, walaupun belum dapat pekerjaan, walaupun belum dapat panggilan, tapi percaya bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah untuk damai sejahtera dan juga memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Dunia boleh nunjukin lain, tapi Tuhan bilang yang lain. Kita baca ini berulang-ulang sampai kita paham dan sampai itu menjadi kepercayaan yang baru. So, apa yang kita pelajari hari ini bukan sulap, bukan magic, bukan berarti bahwa sudah dengar, sudah tahu poin 1, poin 2. Coba saya, poin 1 tadi apa? Identifikasi. Poin 2? Apa? Ya, digantikan dengan kebenaran gitu ya. Udah tahu ya, udah hafal lah mungkin. Nanti mungkin di luar bisa 1 dan 2. Tapi bukan berarti kalau kita udah 1 dan 2, udah tahu, udah hafal, itu bisa dengan sendirinya otak kita tuh langsung berubah. Langsung yang tipu-tipu muslihat tadi itu langsung hilang dengan sendiri, nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa, abis ini minta baptis lagi aja lah, baptis masuk di laut, keluar udah langsung murni pikirannya suci, nggak bisa. Oke, jadi harus kita latih. Kalau di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan bahwa perubahan budi itu dilakukan secara progresif, secara bertahap. Tuhan juga bukan kalau dengan kita ya, dia bukan air saya bawa di sini, tiba-tiba sampai di sini sudah jadi anggur. Enggak kayak gitu. Kalau sama kita, Tuhan mau ada prosesnya. Supaya kita paham, karena cara dia, Tuhan menciptakan kita dengan cara seperti itu ya. Pikir, bikin jalan baru, pikir lagi, bikin jalan baru, pikir lagi, bikin jalan baru, sampai akhirnya jadi otomatis. Makanya dibilang meditate day and night, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Diulang, ajarkan kepada anakmu, diulang-ulang, ceritakan kehebatan Tuhan pada anak-anakmu, diulang-ulang. Supaya apa? Supaya nancep, bukan hanya di sini tapi juga di sini. Jadi ketika mereka menghadapi badai hidup apapun, kekuatan yang ada dalam sini tuh loh keluar. So, saya izin dulu ngurusin propnya.
Tadi saya udah bilang bahwa orang Kristen tuh rada males. Maaf ya, saya juga orang Kristen. Kita itu suka malas untuk berpikir. Kita suka malas untuk berproses gitu ya. Kita suka klaim janji Allah, tapi kita nggak mau berproses untuk mendapatkannya. Kalau dengerin khotbah atau pengajaran yang mengharuskan kita berproses, kita tuh ma dengar, tuh pa dengar gitu ya. Wah ini cocok, aduh sayang kok dia nggak datang hari ini ya, ini cocok banget buat dia nih. Kalau kita nggak menemukan orang yang udah bisa kita tunjuk-tunjuk, kita akan dengan segala dalil lah kita menolak khotbah itu. Entah pendetanya nggak asik hari ini, pendetanya terlalu silau, lipstiknya terlalu merah, apalah pokoknya. Pokoknya ada aja, intinya kita nggak mau gitu kan. Kita suka mengamini ayat-ayat yang kita suka, yang menyenangkan hati kita, tapi kita suka mengabaikan bagian yang tidak kita sukai yang melibatkan proses. Saya minta slide Roma 8 ayat 28. Siapa yang hafal ayat ini? Oke. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Titik. Apakah betul? Benar nggak ayatnya? Jangan buka handphone ya, jangan buka Alkitab. Benar nggak ayatnya? Hah? Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Titik. Padahal enggak, next slide. Bagi Dia ada koma. Bagi Dia yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil berarti kerja, kudu kerja, gitu kan? Kita terpanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, berarti ada proses yang perlu kita lewatin, ada hal-hal yang perlu kita usahakan untuk bisa semakin hari semakin serupa dengan Kristus. So mangkok ini representasi dari pikiran kita. Oke? Pengalaman hidup yang kita alamin, disakitin sama siapa gitu ya. So, kemudian minta permen gak dikasih, ini zaman kecil ya, masuk. Mama papa lebih sayang sama adik-adik, masuk. Tapi ada hal bagus juga sih, dapat juara kelas, menyenangkan. Tapi sampai rumah gak dihargain. Biasa, udah harusnya kamu dapat ranking 1 itu. Gitu ya. Jadi batu demi batu. Jadi ini hal-hal yang kita percayai. Termasuk bagian-bagian yang tipu muslihat iblis. Walaupun ada juga hal-hal positif yang kita dapatkan. So ketika kita percaya sama Yesus, ketika kita dibaptis, ditenggelamkan dan kemudian bangkit bersama Kristus, bayangan kita apa? Tiba-tiba semua berubah ya. Disihir, simsalabim, putih semua langsung keluar. Shalom, Tuhan itu baik, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Pikiran kita kayak gitu. Ternyata enggak. Tugas kita adalah ini tipu muslihat iblis. Ini yang selama ini saya percaya bahwa saya itu tidak berharga. Tapi Tuhan bilang bahwa saya itu diciptakan dan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan bilang bahwa rambut aja nih, rambut lu ada berapa, mau lu bonding, mau lu cat, mau apa, gue tahu. Ada berapa aja tuh jumlah helainya. Segitunya Tuhan sama kita. Jadi kalau dibilang bahwa Tuhan itu jahat, saya tidak berharga, digantikan dengan apa? Saya itu berharga, saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Hebat banget kan sebetulnya, bukan ecek-ecek. Jadi ini kemudian saya ganti. Saya nemu lagi nih,
Roh Kudus mengingatkan, Tuhan membantu kita. Nemu lagi nih tipu muslihatnya. Mesti diapain? Cari kebenarannya apa? Kemudian kita ganti, masukin kebenarannya di dalam. Maaf ya, batunya kecil, harusnya lebih gede. Jadi ini tugas siapa? Hah? Tugas saya atau tugas Tuhan? Atau tugas Bapak Pendeta, harusnya full timer tuh, harusnya dong naik menara doa saya terus mendoakan buat dia pun jemaat-jemaat, semua tiba-tiba suci. Gak bisa, ini tugas kita. Aku angkat batu hitamnya, aku akuin batu hitamnya, ternyata ini adalah kebohongan yang selama ini saya percaya. Kebenarannya apa? Kebenarannya firman Tuhan bilangnya gini. Saya masukin. Jadi yang ngeluarin batunya kita, yang ngeluarin pikiran negatifnya kita. Sadari dulu, akui, kemudian kita cari penggantinya. Jadi ini bukan simsalabim. Dibaharui dengan apa? Diubahkan dengan pembaharuan budi. Diubahkan kita yang mengusahakannya juga. Yes, tanpa kuasa Tuhan nggak mungkin. Oke, kita butuh kuasa Tuhan. Tapi ada bagian kita. Kita yang harus sadar, angkat gas keluar. Angkat gas keluar. Masukin yang putih. Bersih. Bisa dipahami sejauh ini? Oke. So, keyakinan kita dan pikiran kita yang salah tidak akan hilang dengan sendirinya. Harus ada bagian aktif dari kita. Kita perlu mengenali, kita perlu mencari kebenaran firman Tuhan, perlu kita tulis, perlu kita renungkan, perlu kita ulang-ulang supaya kita bisa paham. Sehingga kita pada akhirnya bisa menghidupi apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 8. Next slide. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai dalam menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja dalam hati setiap kami, bantu kami Bapak untuk bisa melihat dalam kehidupan kami, merenungkan kembali dan menyadari tipuan-tipuan iblis yang selama ini kami percaya, selama ini kami ambil sebagai identitas kami. Bahwa kami adalah orang yang tidak berguna, kami adalah orang yang tidak berharga, kami adalah orang yang tidak dicintai. Dan bantu kami Tuhan untuk menemukan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang menyatakan identitas kami bahwa kami adalah anak Allah, kami dibenarkan. Engkau telah mati di kayu salib bagi kami. Engkau telah membenarkan kami, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa menerima kebenaran firman itu, memahaminya, dan kemudian menghidupinya. Terima kasih Tuhan, hamba minta biarlah Engkau terus berkarya dalam kehidupan mereka. Ingatkan mereka tentang hal-hal yang selama ini membelenggu mereka. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan membebaskan mereka. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk Pastor Cynthia yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ada dua hal penting yang harus kita ingat dan kita lakukan mengakhiri bulan ini disiplin the mind, yaitu identifikasi pikiran kita dan temukan kebenarannya, kemudian latihan untuk menghidupinya. Amin. Amin. Baik, adakah Bapak Ibu yang hadir bersama kami hari ini yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya? 1, 2, boleh lebih tinggi lagi? 1, 2, 3, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah ala Rock Jayapura. Selamat datang Bapak Ibu, kakak-kakak
yang hadir bersama dengan kami. Kalau belum punya rumah rohani di Kota Jayapura, kami mengundang untuk terus bersama dengan kami di tempat ini. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan tim cyber. Ibadah Raya GBI Rock Jayapura di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 dilaksanakan 2 kali. Ibadah pertama mulai jam 9 pagi dan ibadah kedua mulai jam setengah 12 siang. Ibadah Raya GBI Rock Sentani di Jalan Raya HW Sentani dimulai pada jam 9 pagi. Ibadah Anak Rocky dilaksanakan setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi, bertempat di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 dan di GBI Rock Sentani. Ibadah Pemuda Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai jam 5 sore, bertempat di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan atau KK. Untuk info lebih lengkap, hubungi booth Komsel setelah selesai ibadah, atau bisa juga menghubungi hotline kami di 0811 489 2002. Doa Malam Rock Jayapura bulan November dilaksanakan hari Jumat, tanggal 3 November 2023 mulai jam 7 malam, bertempat di Rock Hall Mall Jayapura. Bisa juga diikuti melalui Zoom, dan linknya akan di-share di media sosial GBI Rock Jayapura. Jemaat GBI Rock Jayapura bisa memberikan persembahan melalui transfer bank ke Bank BCA atas nama GBI Batu Karang dengan nomor rekening yang tertera. Selain dengan transfer bank, Jemaat GBI Rock Jayapura juga bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code menggunakan aplikasi Link Aja, GoPay, BCA Mobile, OVO, dan Dana. GBI Rock Jayapura juga ada di semua media sosial. Untuk informasi lebih lengkap bisa menghubungi hotline kami di 0811 489 2002 atau ke email yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali. Yang pertama, untuk persembahan Bapak Ibu kalau agak kesusahan untuk scan barcode yang ada di kursi depan Bapak Ibu, itu bisa mengambil amplop yang sudah tersedia di atas peti persembahan. Di pintu masuk bahkan di luar ruangan kita juga udah disiapkan. Jadi setiap hari Minggu bisa ngambil amplop aja. Kemudian yang kedua, kita akan kembali mengadakan doa malam bersama. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa doa malam tidak hanya untuk pengerja. Karena kalau selama ini yang kami lihat hanya beberapa orang pengerja yang datang. Nah, mari kita bersama-sama untuk membangun atmosfer, membangun roh kita kembali dengan datang di doa malam. Dan itu hanya dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Jadi minggu depan hari Jumat jam 7 malam di tempat ini akan ada doa malam. Semua kita yang hadir hari ini akan datang doa malam, amin? Amin. Kita tunggu hari Jumat. Yang berikutnya Komsel gabungan. Nah, bagi Bapak Ibu yang tinggal di area Sentani atau mungkin mau jalan-jalan ke Sentani hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 akan diadakan Komsel Gabungan Wilayah Sentani jam 6:30 malam. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung yang belum berkomsel tapi tinggalnya di area Sentani, ayo kita bergabung. Dalam komsel juga kita akan mengalami firman Tuhan di mana kita punya komunitas-komunitas yang baru. Oleh karena itu kami mendukung untuk Bapak Ibu bisa tertanam di Komsel. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat boleh bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan, lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, memampukan setiap kami, hingga kami boleh menghidupi kebenaran-Mu, kami boleh mengalami kuasa kebenaran-Mu di hidup kami, supaya kami benar-benar menerima kebebasan, kemerdekaan yang Engkau telah janjikan di hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Pastor Cynthia yang sudah menjadi penyampai kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah hikmat dan pewahyuan, pengurapan dari sorga Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupannya. Hingga dimanapun hamba-Mu berada, menyampaikan kebenaran-Mu boleh terus menjadi jawaban bagi setiap orang yang Tuhan percayakan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini. Dengan semua pergumulan mereka, dengan setiap doa-doa mereka, kami berdoa biarlah kebenaran yang telah diterima pagi hari ini memberikan pencerahan, memberikan kebebasan, memerdekakan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu gembala kami. Biarlah Tuhan Engkau yang terus membukakan pewahyuan yang baru. Engkau yang terus memberikan kekuatan kepada hamba-Mu, hingga segala sesuatu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu datang dari hati-Mu Tuhan. Kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang ada melayani di tempat ini. Tuhan memberkati mereka dengan nama masing-masing. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga melepaskan berkat Tuhan untuk kota di mana Engkau membawa kami hidup dan tinggal Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera untuk kota Jayapura di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan berkat Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap aparat keamanan Tuhan yang bekerja menjaga keamanan kota ini, Engkau memberkatinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, menghadapi Tuhan persiapan masa pesta demokrasi. Kami berdoa, kami minta ketenangan, keamanan, damai sejahtera atas setiap orang yang ada di kota ini, bahkan di tanah Papua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Jayapura, kami menyerahkan Sentani, kami menyerahkan seluruh wilayah tanah Papua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang mengendalikan setiap pikiran dan hati manusia. Bari Engkau yang bekerja atas tanah Papua ini, bahkan atas Indonesia. Damai sejahtera atas Indonesia, damai sejahtera atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa ini. Hidup mereka dikendalikan oleh Roh-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau Allah yang sedang bekerja. Terima kasih, kami juga berdoa memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan dekonia, persembahan pembangunan. Apapun itu Tuhan, kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau menjadikan berhasil apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Angkatlah wajahmu kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat dari Ibu Gembala. Diberkatilah waktu kau datang. Diberkatilah juga waktu engkau pulang. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh kuasa Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemana engkau pergi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.